Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di Kevi Channel, channel yang akan membahas seputar dunia pendidikan dan dunia kesehatan. Pada video kali ini, saya akan memberikan gambaran soal atau sedikit bocoran soal tryout sejarah P3K 2021 yang baru saja dilaksanakan. Oke, kalau begitu kita langsung saja kita lihat soal yang pertama. Sebagian isi prasasti Nalanda dapat menjelaskan bahwa Kerajaan Sriwijaya A. menjalin hubungan dengan kerajaan bercorak Hindu di India. B. memberi kutukan-kutukan bagi yang berbuat jahat. C. mengirimkan mahasiswa belajar agama Buddha di India. D. menjaga sistem kedaulatan dan menghukum yang berbuat jahat. E. sebagai kerajaan maritim yang luas, termasuk menguasai Jambi. Pada pembahasan soal ini, saya tidak memberikan jawaban ya, dikarenakan soal tryout ini baru saja dirilis. Ya, jadi takutnya nanti ada spam ya. Jadi saya hanya memberikan gambaran soal ya, atau sedikit bocoran soal yang baru saja dilaksanakan. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Pemerintah Orde Baru dalam kebijakan ekonominya menetapkan fokus pada trilogi pembangunan yang diantaranya berkaitan dengan A. pengembangan wilayah kemaritiman. B. pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. C. pelarangan ideologi komunis di Indonesia. D. pemerataan penyebaran penduduk di wilayah Indonesia. E. stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Silakan teman-teman untuk menjawab soal berikut ya. Silakan dicari-cari di modul, di buku, dan lain sebagainya. Kita lanjut soal ketiga. Neolitikum merupakan masa yang penting dalam perkembangan kehidupan masa praaksara. Pada masa yang berkembang ini, teknologi baru dalam pengolahan alat-alat dari batu yang menghasilkan peralatan berupa A. kapak genggam dan koper. B. alat serpi bilah dan kapak perimbas. C. kapak penetak dan beliung persegi. D. serpihan dan kapak lonjong. E. kapak lonjong dan beliung persegi. Kita lanjut soal berikutnya. Antara abad ke-16 sampai 19, proses integrasi di Indonesia didominasi oleh perluasan dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam yang mengedepankan perkembangan penyebaran agama Islam. Kenyataan ini terjadi bahwa yang A. raja-raja kerajaan Islam di Nusantara didominasi ulama. B. kerajaan-kerajaan Islam berperan aktif dalam mengajar ajaran Islam. C. penyebaran agama Islam melahirkan sistem feodalisme dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. D.
kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ditentang para pedagang Islam. E. Pedagang-pedagang Islam bertujuan membangun kekuasaan di Indonesia. Silakan teman-teman untuk mencari jawaban yang tepat. Kita lanjut. Soal berikutnya. Secara umum, latar belakang munculnya Orde Baru disebabkan A. Instabilitas politik, ekonomi, dan keamanan akibat G30 SPKI. B. Meluasnya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai aspek. C. Kabinet-kabinet jatuh bangun dalam waktu singkat. D. Kegagalan konstituante dalam melaksanakan tugas. E. Pembangunan semua aspek kehidupan terpusat di Jawa. Kita lanjut soal berikutnya. Kebijakan perekonomian masa demokrasi liberal pada Kabinet Natsir dituangkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro yang kemudian dikenal sebagai Gerakan Benteng atau Benteng Group. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah yang A. Reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang dalam rangka mengurangi anggaran. B. Usaha swasembada pangan sebagai benteng ekonomi menghadapi pengaruh asing. C. Merangsang tumbuhnya kelas pengusaha dari masyarakat pribumi. D. Pedagang kecil untuk dibebaskan dari segala macam pajak tahap. E. Upaya pengguntingan mata uang sebagai cara mengatasi inflasi yang tidak terkendali. Oke, kita lanjut teman-teman semua. Soal berikutnya. Upaya diplomasi pengakuan kedaulatan RI dari Belanda yang menghasilkan pengakuan de facto kekuasaan atas Jawa, Madura, dan Sumatera adalah A. Linggarjati, B. Kalijati, C. Romroyen, D. KMB, E. Renville. Silakan teman-teman untuk mencari jawaban mana yang lebih tepat. Kita lanjut soal berikutnya. Di antara gerakan DITII tingkat lokal yang dapat diselesaikan oleh pemerintah melalui jalur diplomasi dan musyawarah adalah A. DITII Kalimantan, B. DITII Aceh, C. DITII Jawa Barat, D. DITII Sulawesi, E. DITII Jawa Tengah. Oke, silahkan teman-teman untuk mencari jawabannya. Silahkan dibuka modulnya, buku-bukunya, dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian ya penggambaran soal atau sedikit bocoran soal tryout sejarah P3K 2021. Mudah-mudahan penggambaran soal ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman semuanya. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini, silakan di like dan subscribe. Mohon dukungan dan support dari teman-teman semuanya supaya channel ini terus berkembang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.